Apakah Anda seorang pengikut Kristus yang rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan bertekun dalam pengajaran Tuhan serta melakukannya? Jika Anda sedemikian itu, dengarkanlah janji Tuhan bagimu dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Ada orang yang bertekun pada kebenaran firman Tuhan, tetapi kemudian dia merasa percuma saja karena tidak mendapatkan apa-apa dari ketekunannya itu. Sebaliknya, yang ia dapatkan adalah kekecewaan, sakit hati, dimusuhi, dibenci, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Saya pernah menyaksikan orang yang sedemikian itu. Sekian tahun menabur kebaikan, tetapi kemudian kecewa kepada orang yang pernah mendapatkan kebaikannya itu tetapi tidak mengingatnya ataupun tidak memperhatikan dia ketika dia berada dalam kesusahan hidup. Mestikah kita kecewa? Melalui kesempatan ini mari kita belajar dari jemaat di kota Tiatira, sebuah kota di Asia Kecil. Dari 7 jemaat yang disebut dalam kitab Wahyu, ini merupakan jemaat yang paling kecil. Sebab Tiatira memang adalah sebuah kota kecil, bukan sebuah kota yang besar. Kota ini terkenal dengan produk kain ungunya, dengan ramuan dasar kerang dan akar tanaman. Nama Tiatira sendiri artinya kota ungu. Kain ungu dikenal sebagai kain yang biasanya dipakai oleh raja, para pembesar istana, orang kaya, bahkan imam. Togah imam itu kain ungu, dan ada campuran warna merah, kain kirmisi. Hal ini bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 39 ayat 1. Mordekai dalam kitab Ester kita temukan mengenakan kain ungu. Daniel mengenakan kain ungu. Yesus pun dikenakan jubah ungu saat dia diolok-olok dalam penderitaannya. Tuhan Yesus memuji jemaat di kota Tiatira dalam hal kasih, iman, ketekunan, dan pelayanan mereka. Tetapi ada satu hal yang menjadi tantangan di jemaat ini, yakni kehadiran seorang perempuan yang bernama Isabel. Isabel menyebut dirinya nabiah, tetapi pengajarannya menyesatkan. Isabel itu ibarat serigala berbulu domba. Menyebut dirinya nabiah, tetapi ajarannya menyesatkan. Pesan Tuhan Yesus bagi Isabel dalam bacaan kita, waktumu sudah habis, engkau dinyatakan bersalah, engkau dibuang ke ranjang orang sakit. Wahyu pasal 2 ayat 22. Bagi pengikut Isabel, Tuhan menyuruh mereka bertobat, berhenti mengikuti pengajaran Isabel. Bagi jemaat yang tidak ikut Isabel, Yesus berpesan, apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Yang Yesus maksudkan apa yang ada pada jemaat itu ialah kasih, iman, ketekunan, dan pelayanan mereka. Pegang itu, jangan lepaskan itu sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Ada 2 yang dikaruniakan Tuhan bagi orang yang bertekun dalam pengajaran Tuhan, bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, diberikan kuasa atas bangsa-bangsa memerintah dengan tongkat besi. Artinya, dia memerintah bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Apakah sekarang ataukah nanti? Kitab Wahyu merupakan kitab nubuat. Berarti terjadi nanti setelah seseorang bertahan dalam ketaatannya kepada Kristus sampai akhir hidupnya atau kesudahannya. Orang ini mati, dikubur, dan pada saat Kristus datang kembali dalam kemuliaannya, dia dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus. Pada saat inilah mereka memerintah bersama Kristus, dan bangsa-bangsa yang tidak mentaati Kristus akan dihancur leburkan di neraka seperti tembikar atau peralatan yang terbuat dari tanah liat atau keramik itu.
Oh, alangkah indahnya membayangkan kita beroleh kuasa bersama Kristus, menghakimi dan menghukum bangsa-bangsa yang keras kepala alias tidak percaya dan mentaati Kristus semasa hidupnya. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan bintang timur. Kata bintang timur muncul pertama kali dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12. Dalam teks Alkitab Ibrani tertulis di sana Helel ben Sahar. Helel ben Sahar artinya Helel anak dari dewa Syahar. Kata ini sebenarnya dikenakan kepada Raja Babel yang sombong. Alkitab berbahasa Yunani Septuaginta menerjemahkannya dengan satu kata Heos Horus, artinya bintang timur. Terjemahan Alkitab berbahasa Latin yang disebut Vulgata menerjemahkan kata bintang timur itu dengan satu kata, yaitu Lucifer, yang menunjuk pada planet Venus. Pada abad keempat Masehi, seorang tokoh gereja menafsirkan kata Lucifer ini dan mengenakannya kepada iblis. Lucifer dirujuk pada iblis. Sekian tahun banyak orang berpegang pada pemahaman ini. Padahal Lucifer yang dimaksud dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 menunjuk pada Raja Babel, Nebukadnezar, tidak menunjuk kepada iblis. Nah, sekarang bagaimana pemahaman kita tentang bintang timur dalam Wahyu pasal 2 ayat 28 ini? Dalam kitab Wahyu, bintang timur ternyata menunjuk pada Yesus Kristus. Dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus bersabda, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Kemenangan dan persekutuan dalam Yesus Kristus itu disimbolkan dengan bintang timur. Jadi siapa menang alias bertahan dalam ketaatan pada Kristus hingga akhir, dia berhak hidup bersama dengan Kristus di sorga yang kekal itu. Inilah berita bagi jemaat mula-mula yang tertekan tetapi tetap bertahan dalam iman mereka. Ini berita sukacita bagi kita dalam menjalani kehidupan yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Mungkin saja saat ini ada yang tertekan karena kebenaran. Ada yang kecewa, ada yang dikucilkan, ada yang disakiti karena berpegang pada kebenaran firman. Bagi mereka lah firman ini disampaikan. Bagi kamulah firman ini disampaikan oleh Yesus. Kamu akan berkuasa, memerintah bersama Kristus, dan hidup bersama dengan Kristus di sorga. Rumah kita yang sejati bukanlah di dunia ini. Kekuasaan yang sejati bukanlah di dunia ini. Rumah dan kekuasaan kita yang sejati adalah di sorga. Orang yang bertekun di jalan kebenaran, mereka disebut menang dan berhak hidup bersama dengan Kristus. Kehidupan di dunia ini sesungguhnya adalah medan seleksi. Ada yang menang pada akhirnya, tetapi ada juga yang kalah. Ada yang tekun bertahan dalam imannya, tapi ada juga yang kalah, menyerah dan melepaskan imannya. Orang-orang yang bertekun dalam imannya sampai akhir, merekalah yang berhak beroleh kuasa dan bintang timur itu. Inilah mentalitas orang yang percaya pada Yesus. Tetap bertahan walau badai menderu. Siapa yang bertekun dan bertahan dalam iman dan pengajaran Kristus, dialah yang berhak hidup bersama dengan Kristus. Inilah kasih karunia Allah bagi kita. Bertahanlah. Apapun pergumulan yang engkau hadapi, bertahanlah dalam iman kepada Kristus. Sebab jika engkau bertahan dalam iman itu sampai akhir hidupmu, engkau berhak hidup bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus